Ada satu hal yang tak banyak disadari orang. Seringkali, kekuatan mental seseorang tidak diuji saat semuanya baik-baik saja, melainkan saat hidup tiba-tiba mengambil segalanya. Kita hidup di era yang penuh tuntutan untuk terlihat bahagia, terus termotivasi, dan selalu baik-baik saja. Tapi di balik semua pencitraan itu, banyak jiwa yang sebenarnya tengah retak perlahan. Lelah karena harus kuat, tapi tak tahu arah kekuatan itu harus ditumbuhkan dari mana. Disinilah stoikisme berbicara, bukan sebagai teori kaku, tapi sebagai panduan hidup yang teruji waktu. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa rasa sakit. Ia justru mengajarkan bagaimana menjadikan rasa sakit itu alat tempa bagi karakter. Disiplin diri bukanlah bentuk penyiksaan, tapi seni merawat kehendak agar tetap utuh meski dunia seolah runtuh. Dan menariknya, manusia memang tidak terlahir tangguh, tapi punya potensi menjadi luar biasa kuat jika dilatih. Psikologi menyebutnya resiliensi, stoik menyebutnya kebajikan. Keduanya menunjuk pada hal yang sama. Sebuah pusat kendali batin yang tidak bergantung pada keadaan luar, tidak haus validasi, dan tidak mudah goyah saat diuji oleh realitas. Dalam video ini, kita akan membedah 8 prinsip stoik yang dapat membentuk mental baja. Tapi bukan sekadar membahas tahan banting, melainkan bagaimana menjalani hidup dengan tenang, terarah, dan tidak mudah diguncang oleh ombak dunia luar. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama, rangkul ketidaknyamanan seperti seorang sahabat. Kadang hidup tidak datang sebagai tamu, tapi sebagai tamparan. Dan dalam detik-detik semacam itu, ketika kenyamanan dicabut, ketika segalanya tidak sesuai harapan, disitulah letak ruang latihan jiwa yang sebenarnya. Tapi anehnya, sebagian dari kita justru merasa hidup saat sedang terpojok. Apakah itu pertanda ketangguhan? Atau kita hanya terbiasa diselamatkan oleh rasa sakit? Biasanya kita menghindari rasa tidak nyaman seperti menghindari luka yang belum sembuh. Tapi bagaimana kalau justru luka itulah yang membawa arah? Dalam banyak riset soal post-traumatic growth, ditemukan fakta menarik. Bukan trauma yang memperkuat seseorang, melainkan cara dia menanggapi trauma itulah yang menentukan. Dalam tekanan yang nyaris menghancurkan, sebagian orang malah menciptakan struktur makna baru, dan dari reruntuhan itu muncul bentuk mereka yang paling kuat. Coba bayangkan, seseorang yang menjalani hari-harinya tanpa tantangan. Segalanya mudah, tersedia, dan bisa didapat dengan satu sentuhan. Lama-kelamaan, bukan cuma otot yang melemah, tapi jiwa juga kehilangan bentuk. Kita tidak dilahirkan untuk hidup dalam kenyamanan absolut. Ketika segala hal bisa didapat tanpa usaha, justru saat itulah kekosongan mulai menggeliat diam-diam. Lalu, kenapa sebagian orang malah dengan sadar memilih jalur sulit? Karena mereka tahu sesuatu yang kebanyakan orang abaikan. Jalan yang keras tak selalu kejam. Kadang, justru di sanalah kita bertemu dengan diri kita yang paling otentik. Dalam dunia serba instan ini, ketika semua berlomba membuat hidup semudah mungkin, orang yang memilih kesulitan secara sadar terlihat aneh. Tapi justru disitulah letak keberaniannya. Dan tidak, ini bukan romantisasi penderitaan. Ini soal kesadaran bahwa kebajikan tidak lahir dari sofa empuk. Ketangguhan tidak muncul dari kenyamanan. Ini bukan tentang menyiksa diri, melainkan menyentuh batas ketidaknyamanan agar kita tahu bahwa kita masih hidup, bahwa kita masih bisa memilih meski di bawah tekanan. Kita tidak bicara soal menyakiti diri, tapi melatih diri. Berpuasa sejenak dari kemudahan. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, berjalan kaki ketika bisa naik kendaraan, mengatakan tidak ketika seluruh sistem kita ingin berkata iya. Hal-hal sepele yang jika dilakukan berulang bisa menjadi senjata ampuh melawan lunaknya tekad. Dan menariknya, tubuh kita tidak menolak. Justru saat kita menghadapi ketegangan ringan yang terukur, sistem saraf menyesuaikan. Ada ruang adaptasi, ada keberanian yang tumbuh perlahan.
Mirip seperti otot yang dilatih angkat beban, terasa nyeri, tapi itu nyeri yang baik. Kita bisa membentuk ulang respons emosional kita terhadap rasa tidak nyaman. Seperti kata para Stoik, apa yang membuatmu menderita hari ini akan melindungimu di masa depan. Tapi, mari jujur sejenak. Banyak juga yang tanpa sadar menyabotase diri, menaruh dirinya di tengah hubungan yang melelahkan, pekerjaan yang merusak, gaya hidup yang memeras, dan mereka menyebutnya latihan hidup. Padahal, itu bukan pelatihan batin. Itu adalah bentuk lain dari pelarian yang dibungkus keras kepala. Latihan sejati selalu punya batas, kendali, dan arah. Kalau tidak ada itu semua, kita sedang melukai diri sendiri atas nama kekuatan. Jadi bagaimana cara membedakan keduanya? Kalau ketidaknyamanan itu membuatmu lebih jernih, lebih sadar, lebih bijak, itu latihan. Tapi kalau hanya membuatmu lebih lelah, lebih kosong, lebih reaktif, mungkin kamu sedang menjauh dari dirimu sendiri. Coba tengok ke dalam. Adakah ketakutan kecil yang kamu hindari setiap hari? Bangun pagi yang terasa seperti hukuman. Percakapan yang tak kunjung kamu mulai. Keputusan yang terus kamu tunda. Mungkin disitulah latihanmu menunggu. Bukan musuh yang sedang berdiri di depan pintu, tapi sahabat baru yang menantangmu keluar dari bayang-bayang nyaman. Ketika seseorang memilih menghadapi rasa takut kecil hari demi hari tanpa mengeluh, saat itulah ia sedang membentuk mental baja. Bukan dengan suara keras, tapi dengan keheningan yang disiplin. Dan dalam sunyi yang kamu bentuk sendiri itu, kamu mulai tak tergoyahkan. Sekarang, pikirkan ini. Bagaimana kalau hari ini bukan tentang mencari kenyamanan, tapi tentang memilih satu hal yang cukup menantang untuk membuatmu tumbuh, namun tidak cukup besar untuk membuatmu tumbang? Kita tidak butuh gempa besar untuk bangkit. Kadang, gemetar kecil dalam hati saja cukup, asal tidak kita abaikan. Dan mungkin, dalam setiap napas yang kita ambil dengan kesadaran penuh, tubuh kita sedang mengingat sesuatu yang lebih tua dari ingatan, bahwa manusia diciptakan untuk bertahan, bukan dimanja. Jadi kamu ingin merasa hidup? Mulailah dari tempat yang tidak nyaman. Tapi kali ini, jangan lari. Duduklah sebentar. Dengarkan denyut jiwamu. Rasakan, mungkin itu bukan rasa takut, tapi undangan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Apa kamu siap? Poin kedua, jangan dikuasai oleh emosi Anda. Kadang, yang membuat hidup terasa berat bukan karena beban yang terlalu besar, tapi karena kita menyeretnya dengan pikiran yang kacau. Ada kalanya bukan situasi yang menguras tenaga, tapi reaksi kita terhadapnya. Reaksi yang datang tanpa diproses, tanpa diberi ruang untuk dipahami. Pernah nggak kamu merasa, aku tahu ini harusnya nggak sebesar ini, tapi kenapa tetap terasa menggunung? Itulah saat emosi mengambil alih kemudi, dan kita hanya penumpang. Emosi itu tidak salah. Ia ada untuk melindungi, mengingatkan, bahkan menggerakkan. Tapi saat kita lupa siapa yang memegang kendali, maka reaksi jadi tuan, dan kesadaran perlahan lenyap dalam kabut yang kita ciptakan sendiri. Bayangkan seseorang yang sedang duduk di tengah kemacetan. Lalu, klakson dibunyikan tanpa henti dari belakang. Darah naik ke kepala, napas mulai cepat, dan kata-kata kasar sudah di ujung lidah. Padahal, mobilnya tidak bisa bergerak. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi otaknya bereaksi seolah ia sedang diserang. Di momen itu, siapa yang sebenarnya membuat keadaan jadi buruk? Lalu siapa yang sebenarnya memiliki kuasa? Inilah titik paling sunyi dari latihan mental yang sebenarnya. Karena tidak ada penonton, tidak ada medali, tidak ada yang memberi tepuk tangan saat kamu memilih diam. Tapi disitulah kamu paling kuat. Saat kamu menunda satu kalimat yang bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Saat kamu menahan satu gestur yang bisa mempermalukan orang lain hanya demi egomu. Disitulah kamu sedang menaklukkan sesuatu yang bahkan banyak orang tidak sadar sedang mengendalikan hidup mereka. Dan menariknya, banyak budaya memaklumi ledakan emosi jika datang dari yang dominan, seolah kemarahan adalah simbol kekuatan. Tapi ketika itu muncul dari mereka yang tidak punya kuasa, tiba-tiba dianggap sebagai ancaman. Lihat betapa liciknya sistem yang memutarbalikkan logika.
Kendali emosi seharusnya bukan alat untuk menunjukkan siapa yang lebih tinggi, tapi refleksi siapa yang lebih utuh. Lalu, mari kita bicara lebih dalam. Saat seseorang marah, kecewa, atau takut, apakah ia sedang bereaksi pada saat ini? Atau sedang mendengar gema dari luka lama yang belum selesai? Banyak keputusan besar justru lahir dari percikan emosi yang tidak diproses. Pernikahan mendadak, keluar kerja tanpa rencana, mengakhiri hubungan tanpa percakapan. Semuanya terasa benar ketika emosi meledak. Tapi ketika debunya turun, barulah tampak betapa kacaunya pemandangan yang ditinggalkan. Itu sebabnya para Stoik tidak pernah menolak emosi. Mereka hanya tidak menyerah pada mereka. Ada jeda, ada ruang, ada keheningan kecil di antara stimulus dan reaksi. Di sanalah kehendak bebas berdiam, menunggu untuk diminta bicara. Ada orang yang memilih diam saat dipukul oleh kenyataan. Ia tidak balas menghina, tidak marah, tidak mengutuk dunia. Ia hanya menghela napas dan berjalan lagi. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia sadar tidak semua luka harus diumbar. Beberapa cukup dirawat dalam diam, bukan sebagai kelemahan, tapi karena ia tahu kekuatan sejati tidak perlu disiarkan. Tentu, ini tidak mudah. Karena ketika emosi sedang tinggi, logika seperti bisikan kecil di tengah keramaian. Tapi disitulah latihan dimulai. Kita bisa mulai dari hal kecil, menunda 1 detik sebelum menjawab pesan yang memancing emosi. Menulis jurnal saat hati sedang panas. Menyuarakan perasaan dengan kata yang jujur, bukan dengan nada yang menghukum. Kamu tidak perlu jadi patung, tapi kamu juga tidak harus jadi badai. Satu hal lagi yang sering luput. Banyak orang hidup dengan emosi yang bahkan bukan miliknya. Warisan dari keluarga, trauma generasi sebelumnya, pola yang terus berulang tanpa disadari. Dan akhirnya, seseorang bisa merasa marah, sedih, atau takut tanpa tahu dari mana asalnya. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar mengenali pola itu dan memilih keluar darinya. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk mengubah arah. Karena mengendalikan emosi bukan soal menjadi robot, tapi soal menjadi manusia yang sadar bahwa tidak semua yang kita rasakan harus diikuti. Jadi, kapan terakhir kali kamu berhenti sejenak sebelum bereaksi? Dan jika malam ini kamu merasa jenuh, kesal, kecewa, atau marah, cobalah dengarkan mereka. Tapi jangan biarkan mereka yang bicara mewakilimu. Kamu masih punya suara, dan suara itu tenang, tajam, dan tak tergoyahkan. Poin ketiga, berhentilah mengharapkan keadilan. Hidup tidak berutang, apapun kepada Anda. Coba renungkan sebentar. Apa yang kamu rasakan saat melihat seseorang yang malas tapi tetap kaya raya? Atau ketika kamu sendiri sudah bekerja keras, jujur, dan sabar, tapi tetap tertinggal? Ada dorongan dalam diri yang berteriak, "Ini tidak adil." Tapi siapa sebenarnya yang menetapkan bahwa dunia harus adil? Kebanyakan dari kita tumbuh dengan narasi bahwa kebaikan akan dibalas baik, kerja keras pasti berbuah hasil, dan kejujuran akan dihargai. Dan ketika kenyataan tak sesuai cerita itu, batin terguncang. Tidak hanya karena penderitaannya, tapi karena harapannya telah dilanggar. Disitulah letak luka yang sebenarnya. Bukan pada kenyataan, tapi pada ekspektasi. Secara psikologis, kita memang punya kebutuhan untuk percaya bahwa dunia ini tertib. Itu disebut just world bias. Keyakinan bahwa siapa yang menanam, dia akan menuai. Tapi nyatanya, kadang yang menanam tidak melihat panennya. Kadang pula, yang menuai tak pernah bekerja, dan tidak ada sistem kosmik yang datang menjelaskan alasannya. Stoikisme tidak datang untuk mematahkan harapanmu, tapi untuk membebaskanmu dari ketergantungan terhadap harapan itu. Dunia, sebagaimana adanya, tidak berutang apapun pada kita. Tidak upah, tidak pengakuan, tidak perlakuan istimewa hanya karena kita merasa layak. Kamu bisa berbuat baik dan tetap dikhianati. Kamu bisa jujur dan tetap diperlakukan curang. Tapi itu tidak pernah mengurangi nilai kebajikanmu. Kebaikan bukan investasi pada sistem dunia, tapi cerminan dari siapa kamu sesungguhnya.
Dan inilah tantangannya. Sanggupkah kamu terus melakukan yang benar, meski dunia tetap salah? Seseorang yang menggantungkan ketenangannya pada imbalan eksternal akan hidup dalam ketegangan yang tiada habis. Setiap ketidakadilan akan menjadi racun yang perlahan melumpuhkan semangatnya. Tapi seseorang yang berdiri di atas nilai yang tak tergantung hasil, ia akan sulit digoyahkan. Disinilah disiplin mental diuji. Bukan saat semuanya berjalan baik, tapi justru ketika kamu tahu bahwa usaha kerasmu tidak menjamin apa-apa. Bahwa tidak semua orang akan paham maksud baikmu. Bahwa kadang kamu akan melihat ke sekeliling dan merasa tertinggal, sendirian. Tapi, bukankah kekuatan sejati justru lahir dari kesendirian itu? Bayangkan seseorang yang selama bertahun-tahun menahan kecewa. Ia berharap dunia akan mengerti. Ia menunggu balasan. Tapi yang datang justru pengkhianatan, ketidakpedulian, mungkin juga kegagalan. Lama-lama ia belajar bahwa satu-satunya keadilan yang bisa ia kontrol adalah caranya memperlakukan dirinya sendiri. Dari situlah muncul kekuatan baru. Bukan dalam bentuk kemenangan sosial, tapi keutuhan batin. Ia tidak lagi menuntut dunia tunduk padanya. Tapi ia juga tidak menyerah. Ia tetap melangkah dengan kepala tegak. Bukan karena ia yakin akan menang, tapi karena ia tidak ingin melukai harga dirinya sendiri. Dan ini bukan soal jadi pesimis atau menyerah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk tertinggi dari kebebasan batin. Karena tidak ada lagi yang bisa diambil dari seseorang yang sudah berhenti berharap dunia akan memperlakukannya adil. Tentu, ada masa di mana kamu ingin marah, ingin menyerah, ingin melihat dunia ikut merasakan pedihmu. Tapi sebelum kamu bertindak, tarik napas perlahan. Tanyakan dalam hati, apakah aku ingin membalas? Atau aku hanya ingin didengar? Karena kadang, rasa haus keadilan hanyalah jeritan dari luka yang belum dipeluk. Dan ketika kamu belajar menerima bahwa dunia tidak wajib adil, kamu mulai memindahkan kekuasaan dari luar ke dalam. Dari berharap dunia berubah menjadi menguatkan dirimu sendiri. Dari bergantung pada imbalan menjadi bersandar pada integritas. Itulah titik di mana kamu tidak lagi mudah diguncang. Kamu bisa menyaksikan ketidakadilan, tapi tidak terbakar olehnya. Kamu bisa gagal tanpa membenci diri. Kamu bisa tetap memberi walau tidak dihargai. Dan perlahan, kamu akan temukan kedamaian yang tak bisa diberikan siapapun, juga tak bisa diambil oleh siapapun. Jadi, apa jadinya kalau kita berhenti berharap dunia adil? Mungkin kita tidak akan lebih bahagia, tapi kita akan lebih bebas. Dan dalam kebebasan itu, muncul keberanian baru. Bukan keberanian untuk melawan dunia, tapi untuk tetap menjadi diri sendiri, tanpa syarat. Karena dunia mungkin tidak selalu adil, tapi kamu tetap bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari ketidakadilan itu. Poin keempat, fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan, lepaskan sisanya. Ada satu momen yang sering kita alami, tapi jarang kita sadari sepenuhnya. Saat segala hal tampak di luar kendali, orang bersikap tak masuk akal, hasil kerja tak sesuai harapan, kabar buruk datang tanpa undangan, dan kita hanya bisa menghela napas sambil berpikir, kenapa semuanya terasa salah? Di situ kita sedang berdiri di perbatasan tipis antara realitas dan ego, antara keinginan untuk mengendalikan dan kemampuan untuk menerima. Kita sering berpikir bahwa kedamaian datang dari mengatur semuanya. Tapi yang tidak kita sadari adalah, semakin keras kita mencoba menggenggam sesuatu yang bukan milik kita untuk dikendalikan, semakin lelah dan kosong rasanya. Kita seperti orang yang berusaha meremas air. Semakin kuat digenggam, semakin hilang bentuknya. Tapi kenapa kita begitu sulit melepaskan? Mungkin karena kendali memberi rasa aman. Walaupun semu, ada ilusi bahwa jika kita bisa mengatur segala hal, maka semuanya akan berjalan sesuai rencana. Tapi hidup bukan spreadsheet. Ia menari sesukanya. Dan seringkali, justru saat kita merasa paling siap, ia membalik arah. Menurut riset psikologi, orang yang terlalu sering mencoba mengontrol hal-hal di luar dirinya cenderung mengalami stres lebih tinggi
gangguan kecemasan, dan kelelahan emosional. Bahkan ketika niatnya baik, bahkan ketika tujuannya mulia, karena mereka memindahkan pusat kekuatannya keluar, ke tempat yang tidak pernah bisa mereka kuasai. Dan disinilah prinsip Stoik memberi jalan keluar. Fokuskan diri pada apa yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan sisanya. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu cukup bijak untuk tidak menyia-nyiakan tenaga pada hal yang tidak akan pernah bisa kamu atur. Kamu tidak bisa mengontrol opini orang lain, tapi kamu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Kamu tidak bisa memastikan hasil akhir dari usahamu, tapi kamu bisa bekerja dengan niat yang jujur. Kamu tidak bisa meramalkan masa depan, tapi kamu bisa hadir sepenuhnya di hari ini. Ini bukan teori idealis. Ini strategi praktis untuk menjaga kewarasan di dunia yang tidak berhenti bergerak. Bayangkan seseorang yang terbiasa mengatur semuanya, jadwal, relasi, hasil, bahkan perasaan orang lain. Lalu satu persatu mulai goyah. Usahanya mandek, orang terdekatnya menjauh, kesehatannya memburuk. Awalnya panik, lalu marah, lalu diam. Dan akhirnya, ia mulai belajar bahwa kadang melepaskan bukan pilihan lemah, tapi satu-satunya pintu masuk ke kekuatan batin yang lebih besar. Di momen itu, hidup tidak berubah, tapi yang berubah adalah pusatnya, dari luar ke dalam. Dan ini bisa dilatih. Bukan dengan seminar motivasi, tapi dengan hal kecil setiap hari. Seperti menulis di pagi hari. Apa yang bisa aku kontrol hari ini? Lalu sore harinya bertanya, apa yang tadi aku coba kontrol padahal bukan urusanku? Atau ketika kamu merasa gelisah karena hal yang tidak bisa kamu ubah, respon orang, berita buruk, penolakan, kamu tarik napas dan katakan pelan-pelan dalam hati, ini bukan milikku untuk dikendalikan. Lama-lama, kamu akan mulai merasakan bahwa ketenangan bukan datang dari situasi yang tenang, tapi dari sikap batin yang jernih, yang tahu kapan harus maju, kapan harus diam, yang tidak kehilangan arah hanya karena keadaan tak sesuai rencana. Kadang orang bilang, kalau aku pasrah, nanti aku kelihatan lemah. Tapi justru yang kuat itu bukan yang memaksakan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Yang kuat adalah mereka yang tahu apa yang bisa diusahakan dan apa yang perlu dilepaskan. Karena saat kamu berhenti menggenggam apa yang bukan milikmu, kamu bisa mulai menggunakan dua tanganmu untuk membentuk sesuatu yang benar-benar kamu kuasai, dirimu sendiri. Dan mungkin, di titik itu, kamu akan menyadari satu hal sederhana tapi luar biasa, bahwa kendali sejati bukan tentang mengatur dunia, tapi tentang tidak diatur olehnya. Jadi, hari ini, apa yang bisa kamu lepaskan, dan apa yang ingin kamu perkuat dari dalam? Mungkin jawabannya sudah ada. Hanya perlu sedikit keberanian untuk benar-benar mendengarnya. Poin kelima, latih kesulitan secara sukarela untuk membangun kemauan yang tak tergoyahkan. Ada satu jenis kekuatan yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa dibangun hanya dengan membaca. Kekuatan itu hanya tumbuh ketika seseorang, dengan sadar, memilih kesulitan. Bukan karena harus, tapi karena ingin. Karena tahu, justru dari rasa tidak nyaman yang dipeluk dengan tenang, kemauan yang sejati mulai terbentuk. Coba bayangkan, di pagi hari, saat udara masih dingin, tubuh masih berat, dan pikiran ingin bersembunyi di balik selimut, seseorang memilih bangun. Bukan karena alarm, tapi karena niatnya. Dia memilih mandi air dingin. Bukan karena tidak ada air hangat, tapi karena ia sedang mengajak tubuhnya berbicara. Aku yang memimpin, bukan rasa malas. Latihan seperti ini, sekilas tampak sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena tantangan kecil yang dipilih secara sukarela akan memahat ketangguhan batin lebih efektif daripada bencana yang datang tiba-tiba. Dan tidak semua orang sadar akan itu. Di dunia yang begitu memanjakan, mereka yang menolak kemudahan justru terlihat seperti makhluk aneh. Padahal mungkin mereka sedang tumbuh dalam diam. Stoik menyebutnya latihan ketidaknyamanan sukarela. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membangun mental yang siap menghadapi hidup yang tidak bisa ditebak.
Seneca pernah menulis bahwa kita harus sesekali berpakaian kasar, makan seadanya, dan berkata dalam hati, "Beginikah yang kutakutkan selama ini?" Neuroscience menyebutnya hormesis, konsep bahwa sedikit stres yang disengaja justru membuat tubuh dan otak lebih adaptif. Sama seperti otot yang dilatih perlahan menjadi lebih kuat, begitu juga dengan tekad. Dan ternyata, latihan seperti ini meningkatkan efisiensi fungsi eksekutif otak, memperkuat kendali impuls, bahkan memperbaiki toleransi terhadap ketidakpastian. Tapi tentu saja tidak semua bentuk penderitaan adalah latihan. Ada perbedaan besar antara kesulitan yang dipilih dan kesengsaraan yang dipaksakan. Yang pertama, melatih kontrol. Yang kedua, mengikisnya. Mari ambil contoh sederhana. Seseorang memutuskan untuk tidak makan camilan selama seminggu. Tampak sepele. Tapi jika dilakoni dengan kesadaran penuh, tantangan ini akan memperlihatkan betapa kuatnya dorongan untuk menyerah, dan betapa kuat juga kehendak jika terus dilatih. Atau seseorang memilih berjalan kaki meski punya kendaraan. Bukan karena miskin, tapi karena ia sedang belajar berdamai dengan pelan. Melawan impuls untuk cepat, instan, segera puas. Perlahan, keputusan-keputusan kecil ini menggeser pusat dirinya. Dari dikendalikan oleh dorongan luar, menjadi pemilik kendali penuh atas batinnya sendiri. Dan ada efek samping yang menarik. Ketika seseorang mulai terbiasa menahan diri, sesuatu yang lebih dalam muncul. Kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pujian, ketahanan terhadap tekanan sosial, dan mungkin yang paling jarang dibahas, rasa tenang yang mengalir dari dalam. Karena ia tahu dirinya mampu, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Ini juga menjelaskan kenapa rasa malas bisa sangat kuat, karena tubuh kita selalu mencari jalan termudah. Tapi jalan yang mudah jarang membawa kita ke tempat yang berharga. Sementara rasa malas hanyalah alarm yang berbunyi ketika mental belum cukup dilatih untuk memimpin keinginan. Jadi, apakah kamu harus langsung memulai hidup asketik hari ini? Tidak. Tapi kamu bisa memulainya dari hal kecil. Bangun 15 menit lebih awal. Puasa dari ponsel selama 1 jam. Makan dengan lebih lambat. Mandi dengan air dingin. Tantangan-tantangan ringan, tapi jika dijalani dengan niat, bisa jadi pintu masuk menuju disiplin batin yang sebenarnya. Beberapa orang mungkin merasa latihan seperti ini terlalu keras, tapi justru karena dunia semakin lunak, maka kita perlu menajamkan kekuatan dari dalam. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi agar ketika badai datang, kita tidak panik. Kita sudah pernah menantang diri lebih dulu. Dan siapa tahu, dalam perjalanan melatih kesulitan ini, kamu mulai menemukan sisi dirimu yang selama ini tersembunyi. Sisi yang tidak rentan terhadap pujian, tidak tumbang oleh kritik, dan tidak mudah dikendalikan oleh dorongan sesaat. Sisi yang kokoh, tenang, dan tak tergoyahkan. Karena kekuatan itu bukan hanya soal seberapa keras kamu bisa melawan, tapi seberapa tenang kamu bisa bertahan, bahkan saat dunia sedang tidak ramah. Sekarang, pertanyaannya, kesulitan kecil apa yang ingin kamu peluk hari ini? Mungkin jawabannya tidak perlu dicari terlalu jauh. Ia bisa jadi sedang menatapmu di cermin, menunggu untuk dijadikan teman baru dalam perjalanan menjadi tak terkalahkan. Poin ke-6, lepaskan keterikatan pada hasil, cintai prosesnya. Ada pertanyaan yang perlahan menyusup ketika malam mulai senyap dan pikiran menepi. Kenapa aku merasa tidak cukup padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin? Pertanyaan itu tidak datang dari kegagalan. Ia muncul dari harapan yang terlalu lama menggantung di langit yang tidak menjanjikan apa-apa. Harapan bahwa hasil akan datang, tepat waktu, sesuai keinginan, dan membalas semua pengorbanan. Tapi kenyataannya, hidup bukan sistem logika yang bisa dirancang hanya dengan upaya. Terkadang kita bekerja keras, memberi yang terbaik, lalu tidak ada yang terjadi. Atau setidaknya, tidak ada yang sesuai harapan. Dan di titik itulah, banyak orang mulai runtuh. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu terikat pada satu bentuk hasil, dan menolak melihat bahwa ada banyak bentuk lain yang bisa disebut berhasil.
Kita hidup di tengah budaya yang memuja hasil. Nilai jadi tolok ukur kepintaran. Gaji jadi lambang kesuksesan. Jumlah followers menjadi cermin eksistensi. Dalam ekosistem seperti itu, mencintai proses tanpa mengharapkan validasi seringkali terasa seperti lelucon. Tapi apakah benar mencintai proses itu mustahil? Atau hanya tidak biasa? Stoikisme menjawabnya dengan tenang. Hasil itu ada di luar kendali. Tapi proses, niat, kerja keras, cara berpikir, itulah yang sepenuhnya bisa kita pegang. Dan justru karena itu, proses jauh lebih penting dari apapun yang kita tunggu di ujung jalan. Seperti pemanah yang sudah menarik busur sebaik mungkin. Setelah anak panah dilepas, ia tak bisa lagi mengontrol arah angin. Tapi dia tetap bisa berkata dalam hati, "Aku telah melakukan bagianku dengan penuh kehormatan." Bayangkan ini. Seseorang bekerja keras bertahun-tahun. Ia berkorban, menahan diri, melewatkan banyak hal demi mengejar satu tujuan. Tapi hasilnya tak datang. Apakah hidupnya sia-sia? Tentu tidak. Jika ia belajar mencintai langkah-langkahnya, bukan sekadar menunggu garis finish. Karena jika hanya hasil yang jadi tujuan, hidup akan seperti taruhan yang tak pernah adil. Tapi jika proses yang jadi pusat, maka setiap hari adalah kemenangan kecil. Setiap kegagalan pun menjadi pelajaran yang tak bisa dibeli. Dan secara psikologis, ini bukan angan-angan. Riset menunjukkan bahwa mereka yang memiliki orientasi proses cenderung lebih stabil secara emosi, lebih tahan terhadap tekanan sosial, dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Mereka tidak terbakar oleh ketidakpastian, karena mereka tidak menggantungkan kebahagiaannya di tempat yang tak bisa mereka jangkau. Lalu bagaimana melatihnya? Sederhana. Mulailah dengan menulis niat setiap hari, bukan target. Ubah. Aku harus dapat hasil ini menjadi aku akan memberi yang terbaik hari ini, tanpa syarat. Buat catatan tentang apa yang kamu pelajari dari usaha, bukan dari capaian. Dan ketika hasil tak sesuai harapan, izinkan dirimu menarik napas dalam, lalu ucapkan perlahan, "Aku tetap tumbuh." Dan ketika seseorang berkata padamu, "Tapi kamu belum berhasil," kamu bisa tersenyum dan menjawab, "Aku sudah berjalan dengan jujur." Melepaskan keterikatan bukan berarti menyerah. Justru itu bentuk tertinggi dari kekuatan batin, karena kamu tidak lagi dikendalikan oleh hal yang tidak kamu kuasai. Kamu tidak bergantung pada pujian, tidak hancur oleh penolakan, dan tidak kehilangan arah hanya karena hasil belum datang. Aneh ya? Tapi justru saat kamu berhenti memaksa hasil, peluang baru sering muncul dari arah yang tidak kamu duga. Seperti ada ruang kosong yang terbuka, lalu kehidupan berkata, "Akhirnya kamu berhenti mencengkeram. Sekarang aku bisa masuk." Mungkin ada dari kamu yang berpikir, "Tapi bagaimana kalau proses itu sendiri pun tak menjawab?" Nah, disitulah kamu akan belajar bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban langsung. Ada yang cukup ditemani, dijalani, diberi waktu, dan siapa tahu, dalam perjalanannya, kamu tidak hanya menemukan hasil, tapi menemukan dirimu sendiri. Jadi, hari ini, alih-alih bertanya, "Apa yang akan aku dapatkan?" Cobalah bertanya, "Apa yang akan aku berikan?" Dan mungkin, di situ, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar hasil. Kamu akan menemukan damai. Poin ke-7, terimalah kematian. Hiduplah dengan rasa mendesak dan tujuan. Bayangkan sebuah ruangan, sepi. Tidak ada jam, tidak ada kalender, tidak ada agenda. Hanya kamu dan kesadaran bahwa waktu tidak akan menunggu. Bukan karena ada yang salah, tapi karena begitulah kehidupan berjalan. Detik berlalu, tanpa pernah kembali. Kita tahu kita akan mati, tapi entah kenapa, hidup kita justru disusun seolah-olah kita punya waktu tak terbatas. Kita tunda kata-kata, kita tahan keputusan penting, kita simpan niat baik, kita ragu-ragu untuk berani. Semuanya karena satu keyakinan ilusi. Masih ada waktu. Tapi, bagaimana kalau tidak? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Bukan untuk menciptakan panik, tapi mendekatkan kita pada kesadaran paling sederhana. Dan paling penting, hidup ini rapuh. Dan karena itu, begitu berharga.
Banyak orang hidup seperti sedang menunggu panggilan. Panggilan dari masa depan, dari kesempatan besar, dari versi ideal dirinya yang entah kapan datangnya. Tapi tak sedikit dari mereka yang akhirnya pergi sebelum panggilan itu sempat dijawab. Stoikisme tidak menyuruh kita jadi pesimis. Justru sebaliknya. Ia meminta kita mengingat akhir, agar kita bisa benar-benar hadir di awal, di tengah, di saat ini. Filosofi Memento Mori, ingat bahwa kamu akan mati. Bukan seruan suram, tapi panduan hidup. Ia membuat kita sadar bahwa hal-hal remeh yang sering kita marahi bisa jadi adalah kenangan paling berarti suatu hari nanti. Bahwa momen-momen sepele yang kita anggap biasa bisa jadi adalah detik terakhir bersama orang yang kita sayangi. Dalam banyak budaya, kematian dirayakan dengan diam, dengan doa, dengan ketenangan. Tapi di tempat lain, justru menjadi sesuatu yang disingkirkan, disembunyikan, tidak dibahas. Seolah kalau kita tidak memikirkannya, ia akan lupa pada kita. Tapi kita tahu itu tidak benar. Bukan kematian yang menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak sempat hidup dengan utuh, tidak sempat mencintai dengan jujur, tidak sempat mengatakan maaf atau terima kasih, tidak sempat menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kalau kamu diberitahu bahwa waktumu tinggal 1 tahun, apa yang akan berubah? Mungkin kamu akan mengurangi basa-basi, mungkin kamu akan lebih banyak bicara jujur, mungkin kamu akan lebih berani menyayangi orang, meski mereka tidak membalas. Dan bisa jadi, kamu akan lebih santai menghadapi tekanan sosial. Karena akhirnya kamu sadar, tidak ada yang benar-benar penting selain apa yang kamu beri, bukan apa yang kamu dapat. Kesadaran akan kematian bukan musuh. Ia adalah sekutu yang aneh. Diam, tak diundang, tapi selalu ada. Dan ketika kita berani melihatnya, kita mulai hidup bukan dengan jadwal, tapi dengan maksud. Bukan dengan target, tapi dengan nilai. Dan menariknya, hidup yang dipandu oleh kesadaran ini cenderung lebih jernih. Mereka yang sadar akan kematian cenderung lebih memaafkan, lebih bersyukur, dan lebih disiplin dalam menjalani hari-harinya. Mereka tidak menunggu hidup yang ideal. Mereka menciptakan momen ideal dari hal-hal kecil. Kita bisa memulainya dengan sangat sederhana. Setiap pagi, bisikkan pada diri sendiri, hari ini bisa jadi hari terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menajamkan kehadiranmu. Tulis 1 hal yang kamu syukuri. Lakukan 1 kebaikan yang tidak kamu umumkan. Ucapkan 1 kalimat jujur yang tertunda. Dan jika kamu merasa hidupmu kosong, hambar, atau terlalu biasa, bisa jadi bukan karena hidupmu kurang menarik, tapi karena kamu menjalaninya seolah-olah ia akan terus ada. Kehampaan tidak selalu tanda bahwa hidupmu gagal. Kadang itu hanya panggilan dari batinmu sendiri untuk kembali ke sesuatu yang lebih bermakna. Bukan lebih besar, bukan lebih populer, tapi lebih benar. Mungkin kamu tidak bisa mengendalikan kapan semuanya berakhir, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu akan menjalani tiap detik menuju ke sana. Dengan niat, dengan kejujuran, dengan keberanian. Bukan karena kamu tidak takut mati, tapi karena kamu tidak ingin mati sebelum benar-benar hidup. Dan mungkin, di sanalah tempat ketenangan paling dalam bermuara. Sekarang, bayangkan, kalau hari ini memang yang terakhir, apa yang akan kamu ubah? Dan kalau jawabannya banyak, kenapa kamu menunggu? Poin ke-8. Jadilah pejuang untuk kebajikan. Bukan untuk penerimaan atau pengakuan. Kadang, ketika malam lengang dan pikiran mulai merambat ke sudut-sudut yang tidak ramai, muncul 1 pertanyaan yang sulit diabaikan. Kalau aku tidak dipuji, masihkah aku akan tetap berbuat baik? Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang mengabadikan, tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Hanya kamu dan keputusanmu tetap memilih bertindak benar, meskipun sunyi. Dan mungkin, justru di sanalah kebaikan paling sejati dilahirkan. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa nilai diri diukur dari pengakuan luar. Mulai dari nilai ujian, like di media sosial,
hingga komentar baik yang datang setelah membantu orang lain. Tanpa sadar, banyak tindakan baik akhirnya menyimpan harapan tersembunyi. Semoga dilihat, semoga diingat. Tapi stoikisme memotong akar ekspektasi itu sejak awal. Menurut Marcus Aurelius, kebaikan adalah tugas, bukan pencitraan. Kebajikan tidak minta difoto, tidak perlu dipublikasikan. Ia cukup hadir, dilakukan karena memang benar. Dan saat itu, kamu bukan sekadar baik, kamu menjadi kuat. Bayangkan seseorang yang setiap hari menjaga integritasnya. Ia jujur meski bisa berbohong. Ia membantu meski tak ada yang tahu. Ia menolak kompromi nilai walau jalur cepat terbuka lebar. Tapi dunia di sekitarnya justru menyorot mereka yang manipulatif, merayakan mereka yang bersuara lantang tapi kosong di dalam. Di mana letak keadilan? Itulah ujian sebenarnya. Bukan di sorotan, tapi di sepi. Karena kebaikan tanpa panggung tidak membuktikan siapa kamu di depan orang lain, tapi memperjelas siapa kamu di dalam dirimu sendiri. Ketika tidak ada hadiah, tidak ada penonton, tidak ada balasan, kamu tahu kamu melakukannya karena itu benar. Dan itu cukup. Secara psikologis, tindakan altruistik yang tidak mencari imbalan justru membangun pondasi emosi yang lebih stabil. Mereka yang bertindak atas dasar nilai, bukan pamrih, memiliki tingkat kesejahteraan batin lebih tinggi dan rasa tujuan yang lebih dalam. Ini bukan filosofi semata, ini terbukti. Tapi tentu tidak selalu mudah. Rasa kecewa bisa menyelinap pelan saat kebaikan dibalas dengan diam. Kadang muncul pikiran, apakah aku bodoh, terlalu polos, atau bahkan, mengapa aku peduli kalau orang lain tidak? Dan tidak apa-apa merasa seperti itu. Itu manusiawi. Tapi di sanalah ruang untuk menguat. Kamu tidak harus jadi suci. Tapi kamu bisa memilih disiplin. Menjadi orang yang tetap konsisten berbuat baik. Bukan karena dia ingin dianggap baik, tapi karena itulah dirinya. Langkah kecil bisa melatih ini. Misalnya, setiap hari coba lakukan satu kebaikan diam-diam. Tidak diumumkan, tidak diunggah, tidak diceritakan ke siapa-siapa. Hanya kamu yang tahu. Lalu malamnya, sebelum tidur, tanyakan, apa aku merasa lebih ringan, lebih utuh? Biasanya jawabannya bukan wah, luar biasa, tapi senyum kecil yang pelan-pelan membangun keyakinan dalam diam. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia merespon kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita merespon dunia, termasuk ketika dunia tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Mungkin kamu berpikir, apa gunanya bertahan pada nilai kalau banyak yang berhasil justru karena manipulasi atau pencitraan? Jawabannya, karena hidup ini bukan perlombaan popularitas. Ini adalah perjalanan karakter. Mereka yang mencuri sorotan belum tentu mencuri kedamaian. Tapi mereka yang teguh dalam nilai, meski tidak banyak bicara, biasanya tidur lebih nyenyak, karena tak ada yang perlu disembunyikan, tak ada yang perlu dibuktikan. Dan ya, bisa jadi, suatu hari, kebaikanmu yang senyap itu akan menyentuh seseorang tanpa kamu tahu. Bisa jadi itu menyelamatkan harinya, atau membuat dia percaya lagi bahwa masih ada orang yang tulus. Tapi bahkan jika itu tidak pernah terjadi, kamu tetap menang. Karena kamu tidak bergantung pada hasil. Kebaikan tidak perlu panggung. Ia hanya butuh ruang kecil di hati yang bersih. Sekarang, coba bayangkan. Jika semua orang hanya melakukan kebaikan ketika ada penonton, apa yang tersisa saat lampu dimatikan? Lalu bayangkan sebaliknya. Jika ada satu orang saja yang tetap bertindak benar, bahkan dalam gelap, mungkinkah itu cukup untuk mengubah dunia? Dan mungkinkah orang itu adalah kamu? Kesimpulan, ada satu momen yang tidak pernah diumumkan. Saat kita berhenti hidup seperti korban keadaan dan mulai memilih siapa kita dengan sadar. Tidak dramatis, tidak selalu terlihat. Tapi perubahan itu terasa, seperti ketika kamu bangun suatu pagi, lalu tanpa alasan tertentu, kamu tidak lagi ingin menunda, tidak lagi ingin menyenangkan semua orang,
Tidak lagi butuh alasan untuk berkata, "Cukup." Mungkin itulah titik awal dari jiwa yang tak tergoyahkan. Selama perjalanan ini, kita sudah membedah banyak hal tentang ketidaknyamanan yang tak lagi dihindari, emosi yang tidak lagi memimpin, hingga tentang hidup tanpa jaminan keadilan. Tentang bagaimana kita mulai fokus pada kendali, bukan keluhan. Dan tentang bagaimana rasa takut, termasuk pada kematian, bisa menjadi bahan bakar, bukan rem. Tapi pada akhirnya, semua itu bukan tentang satu keputusan besar. Justru, ini soal pilihan-pilihan kecil yang diulang terus, saat tidak ada yang menyaksikan. Di dunia yang menyukai hal-hal instan, disiplin diri terasa seperti bahasa asing. Tapi justru karena langka, ia punya nilai yang dalam. Banyak orang memulai perubahan ketika terpaksa, didorong oleh rasa sakit, kehilangan, atau krisis besar. Tapi ketangguhan sejati lahir ketika kamu memilih berubah, bahkan sebelum badai datang. Seperti membangun dinding batu, satu bata, satu hari. Tidak perlu gegap gempita. Tapi perlahan, kamu menyadari bahwa setiap respon yang tenang, setiap jeda sebelum marah, setiap keputusan untuk bertanggung jawab, semuanya menyusun sesuatu yang jauh lebih kokoh dari sekadar pencitraan. Kamu tidak butuh krisis untuk bertumbuh. Kamu hanya butuh alasan yang jujur. Pertanyaannya, seberapa sering kita menghindari hal itu? Riset menunjukkan bahwa justru micro habits, kebiasaan kecil dan konsisten, adalah yang paling menentukan arah mental seseorang. Bukan motivasi sesaat, tapi tindakan disiplin yang dipilih tanpa tergantung mood. Dan stoikisme, dengan ajarannya yang tajam tapi membumi, menyediakan struktur yang bisa digunakan siapa saja, tanpa harus jadi filsuf. Setiap pagi kamu bisa memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Hari ini aku mau hidup seperti siapa? Dan jawabanmu, meski tidak sempurna, akan membentukmu hari demi hari. Ada yang bertanya, apa tanda seseorang mulai kuat secara batin? Jawabannya tidak selalu terlihat jelas, tapi kamu bisa merasakannya dari bagaimana dia bereaksi ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, dari caranya diam ketika semua orang berebut bicara, dari ketenangan yang tidak dibuat-buat, bahkan ketika situasi mendidih. Ia tidak mengklaim dirinya kuat, tapi kehadirannya membuat orang lain merasa aman. Dan mungkin itu yang kita cari selama ini. Bukan menjadi hebat di mata orang lain, tapi menjadi tenang di dalam diri sendiri. Kekuatan mental bukan soal menjadi kebal terhadap emosi atau selalu benar, tapi tentang membentuk medan batin yang cukup stabil, hingga kamu tidak ikut goyah meski dunia bergeser. Seperti perisai tak kasat mata yang menjaga batas antara stimulus dan respon, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu sadar. Dan ya, mungkin ini terdengar ideal, tapi ingat, kamu tidak butuh sempurna. Kamu hanya perlu konsisten. Bayangkan jika satu keputusan kecil, seperti menunda amarah atau berkata jujur ketika mudah untuk bohong, bisa membentuk karaktermu 5 tahun ke depan. Apa kamu mau melewatkannya? Kita tidak selalu sadar kapan momen itu terjadi. Tapi semakin sering kita memilih disiplin di atas impuls, keberanian di atas pembenaran, dan integritas di atas pengakuan, semakin kita dekat pada sesuatu yang tak mudah digoyahkan. Dan suatu hari nanti, tanpa kita sadari, orang lain akan mulai bertanya, bukan apa yang kamu capai, tapi bagaimana kamu bisa setenang itu dalam badai. Itulah wujud sejati dari seseorang yang telah merangkai ulang dirinya. Bukan dari sorotan, tapi dari dalam. Bukan karena dia mencari pengakuan, tapi karena dia memilih bertumbuh. Dan kamu selalu bisa memulainya hari ini. Tanpa alasan besar, tanpa harus tunggu siap. Cukup satu niat, satu langkah, satu hari. Lalu ulangi. Dan ulangi lagi. Karena disitulah kekuatan dibentuk. Disiplin demi disiplin. Hari demi hari. Dan pelan-pelan, kamu menjadi tak tergoyahkan.